Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali ke ayat 30. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Man, siapa yang suruni, menolong aku, minallahi, dari Allah. In, jika tarattuhum, aku mengusir mereka. Afala tadzakkarun, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat kita masih berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Pada kisah yang lalu, Nabi Nuh diminta mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah yang dianggap sebagai orang-orang yang hina, mereka direndahkan. Dan ini sama juga dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah diminta untuk mengusir dari sekitar Nabi orang-orang yang beriman. Yang kita tahu di awal-awal Rasul berdakwah, yang banyak menerima seruan dakwah Nabi adalah dari kalangan orang-orang yang lemah secara ekonomi, juga dari kalangan budak. Oleh orang-orang kafir, mereka ini disebut sebagai sufaha. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang beda sufaha dengan jahil, ya. Jahil, bodoh karena nggak tahu, karena belum baca, belum dapat kabar, itu namanya jahil. Tapi kalau sufaha, bodohnya karena lemah akalnya. Ya, kalau bahasa kita IQ rendah, ya. IQ rendah itu disebut sufaha. Bukan hanya rendah, tapi idiot, gitu ya. Nah, mungkin miring kalau bahasa kita, otaknya miring. Nah, itu beda antara jahil dengan sufaha. Nah, di zaman Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman oleh tokoh-tokoh Quraisy dianggap sebagai orang yang sufaha. Ya. Lalu dalam ayat kita hari ini Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaumi may yansuruni minallah. Siapa yang dapat menolong aku dari Allah, in tarattuhum, jika aku mengusir mereka. Mengusir orang-orang yang beriman dari sekitar Nabi adalah perbuatan dosa. Ya, mengusir ini bisa jadi menghalang-halangi lajunya dakwah Nabi. Ini perbuatan dosa.
Nggak mungkin nabi yang menyeru setelah mereka menerima seruan kemudian mereka diusir. Ini adalah perbuatan dosa. Kalau ini perbuatan dosa, pasti Allah akan mengazab Rasulnya, nabinya. Kalau Allah mengazab nabinya, siapa yang dapat menolong? Nggak ada yang bisa menolong. Nah, kata man ini dalam fungsi kata biasanya ya dipakai untuk pertanyaan, siapa? Tapi dalam kalimat ini fungsinya adalah peniadaan. Dan kita juga sering menggunakan kalimat atau kata ini untuk peniadaan. Ya. Misalnya kita mengatakan Allah akan mengazab orang kafir di akhirat nanti. Kalau Allah mengazab orang kafir, siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat menolong? Nah, kalimat siapa yang dapat menolong ini fungsinya ya adalah meniadakan. Tidak ada yang dapat menolong. Gitu ya. Nah, jadi kalimat ini juga demikian. May yang suruni minallahi intarattuhum. Tidak ada yang dapat menolong aku kalau aku mengusir mereka. Afala tadzakarun, kalian gak mikir apa? Saya yang ngajak mereka beriman, kemudian saya mengusir mereka. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rintangan dakwah ya salah satunya adalah dalam bentuk seperti ini. Yang berdakwah justru yang dihalang-halangi, diusir dan diminta untuk mencegah, diminta untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh yang mengajak. Ya, bahasa kita justru sekarang ulamanya yang diusir. Ya, ulamanya diusir, dai-nya diusir. Yang mengajak kepada kebaikan justru yang diusir. Subhanallah. Apa yang kita dapati dari penjelasan Allah tentang nabinya juga kita dapati dalam fakta kehidupan kita pada zaman-zaman sekarang ini. Ayat berikutnya, wala aqulu lakum, dan aku tidak mengatakan kepada kalian, indi, di sisiku, khazainullah, perbendaharaan Allah. Khazain ya, biasanya kita mendengar kata khazanah. Khazanah ada dalam acara sebuah televisi, Khazanah Islam. Khazanah itu artinya perbendaharaan, dari kata yang sama dengan ini, khazain. Khazainullah, perbendaharaan Allah. Wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui al-ghaiba, yang gaib. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan ini sesungguhnya aku malakun, malaikat. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan lilladzina, kepada orang-orang yang tazdari, menghinakan, a'yunukum, pandangan kalian. Lan, tidak akan, yu'tiyahumullahu, Allah memberikan kepada mereka khairan, kebaikan. Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui, bima, di dalam apa-apa yang fi anfusihim, di dalam diri mereka. Ini sesungguhnya aku, idzan, kalau begitu, laminal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini masih menjelaskan tentang jawaban yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwa permintaan kaumnya itu untuk membuktikan dia seorang nabi macam-macam.
Di antaranya adalah mana buktinya kalau kamu itu seorang nabi? Maka ya, Nabi Nuh memberikan jawaban-jawaban yang seperti ini. Termasuk juga Nabi Nuh ya dianggap bukan sebagai orang yang kaya, jadi nggak layak jadi nabi. Nah, ini anggapan orang miskin nggak layak jadi nabi. Orang miskin nggak layak jadi pemimpin. Nah, karenanya diminta buktinya. Mestinya kalau kamu nabi, kamu orang kaya. Kira-kira begitu. Nah, maka Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai perbendaharaan Allah. Artinya kekayaan-kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ya, apa adanya, nabi ya apa adanya. Dan ternyata memang ada nabi yang enggak kaya, nabi yang kaya juga ada. Ya, nabi yang kaya ada, tapi nanti datangnya sesudah Nabi Nuh, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu adalah nabi yang kaya, kaya raya bahkan. Nah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Ketika misalnya disampaikan ancaman, kalau kalian tetap ingkar kepada Allah, Allah akan mendatangkan azab kepada kalian. Lalu mereka mengatakan, ayo coba datangkan azab kalau kami kafir. Cepat datangkan azab. Maka kata Nabi Nuh, aku nggak tahu yang gaib, kapan datangnya azab aku nggak tahu. Ya, saya tidak tahu, karena yang mengetahui kapan didatangkannya azab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama persis seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir ya ditantang. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika didatangkan ayat-ayat Allah, apa jawaban orang kafir? Ini adalah dongeng-dongeng masa lalu. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ya kalau sekiranya ini adalah benar, datangkan kepada kami ya hijarah, turunkan hujan dari batu atau azab yang pedih. Tuh, orang kafir ngomong begitu. Artinya nantang Allah. Ya, nantang Allah. Nabi Muhammad diminta, ayo kalau memang kami ingkar, datangkan azabnya. Maka Nabi juga mengatakan, aku nggak tahu yang gaib. Karena memang kapan didatangkannya azab, Nabi tidak diberitahu. Ya, Nabi tidak diberitahu. Dan ini jawabannya sama dengan Nabi Nuh. Wala a'lamul ghaib. Wala aqulu inni malak. Dan aku tidak mengatakan bahwa diriku ini adalah malaikat. Karena mereka juga mengatakan nggak pantas, nabi itu manusia, nggak pantas. Apalagi sama kayak kita-kita. Kata orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh begitu. Ya, kata Nabi Muhammad saat Nabi juga ya dilecehkan seperti itu, sama jawaban Nabi Muhammad, aku bukan seorang malaikat. Apalagi Nabi Muhammad ya yang memang secara spesifik ya Allah sebut sebagai contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah contoh yang baik.
Nah, di sini tugas Rasul selain menyampaikan ajaran Allah, Rasul juga memberikan contoh. Ya. Dan kalau Rasul itu dari jenis malaikat, maka manusia akan beralasan, pantas dia bisa bersabar. Dia malaikat. Ya. Pantas dia nggak gampang emosi, dia malaikat. Ya. Malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Terus mencontohkan ke umatnya untuk sabar, bagaimana? Untuk tidak emosi, bagaimana? Bagaimana mencontohkan adab makan, adab minum, dan seterusnya? Kalau yang memberi contoh adalah malaikat, nanti beralasan. Dan di zaman sekarang juga banyak kok orang Islam yang beralasan. Ketika diajak sabar, ayo sabar, Rasul mencontohkan sabar. Yuk adab makan seperti ini, adab minum seperti itu, dan seterusnya. Apa jawaban sebagian orang? Dia bisa sabar, orang dia nabi kan. Kalau kita bukan nabi, kan gitu. Alasannya kan gitu. Dia sabar, dia nabi. Nah kita. Nah, padahal nabi jelas ya ditugaskan oleh Allah untuk menjadi contoh. Kalau nabi ditugaskan untuk menjadi contoh, berarti yang disuruh mencontoh juga bisa. Jadi tidak pakai alasan. Ya, ada yang suka beralasan begitu. Ada, orangnya dari sini enggak? Enggak ada ya, mudah-mudahan. Jadi tidak lagi beralasan seperti itu. Ya. Memang kita tidak bisa mencontoh Nabi secara keseluruhan dan sempurna, nggak bisa. Tapi bahwa kita harus berusaha untuk mencontoh apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi semampu kita. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasul. Taati Allah sesuai dengan kemampuan. Begitu kira-kira ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Aku juga tidak mengatakan ya bahwa orang-orang yang kalian pandang rendah, kalian pandang hina, mereka tidak akan diberi kebaikan oleh Allah. Yang dipandang hina oleh orang kafir, justru mereka itu mendapat kebaikan. Dan kebaikan itu yang berhak memberikannya adalah Allah. Terserah Allah. Ini juga sama seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman dihinakan, dianggap nggak pantas dapat hidayah. Hidayah adalah kebaikan dari Allah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Siapa yang diangkat menjadi nabi dan rasulnya, itu juga kehendak Allah, terserah Allah, dan itu kebaikan. Maka jamaah sekalian, ini juga sekaligus memotivasi kita bahwa siapapun kita layak, berhak untuk mendapatkan kebaikan. Yang bisa menjadi kiai bukan hanya keturunan kiai. Yang bisa jadi ustadz bukan hanya keturunan ustadz. Siapapun ya bisa meraih kebaikan itu, berusaha untuk menguasai, mendalami ajaran-ajaran Allah, bisa menjadi ulama dari kalangan siapapun. Ya. Jangan ada perasaan saya bukan dari kalangan ulama. Justru bergaulah dengan ulama.
perdalam ilmu-ilmu yang difahami oleh para ulama, maka insya Allah juga bisa menjadi ulama. Gitu ya. Nah, jadi siapapun bisa meraih khairan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang lebih tahu tentang apa yang ada dalam diri mereka. Keikhlasannya, ya, kepatuhannya yang dimulai dari dalam hati, Allah tahu. Ya. Ini idzal minadz zalimin. Kalau aku mengusir mereka, kalau aku menghinakan mereka, aku termasuk orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita digiring untuk membenci ulama. Jangan sampai kita digiring untuk tidak suka dengan ilmu agama. Maka ini adalah perbuatan zalim. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim tersebut. Berikutnya secara singkat, ya, secara cepat. Qalu, mereka mengatakan, ya Nuhu, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau telah mendebat kami, membantah kami. Fa'aktsarta, lalu engkau memperbanyak jidalana, membantah kepada kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan kepada kami, ya, apa yang telah engkau ancamkan kepada kami, in kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Ini yang tadi saya katakan, ya, bahwa Nabi Nuh itu diminta oleh kaumnya, ya, kalau engkau mengancam bahwa kalau kami ini ingkar kepada Tuhanmu, datangkan azab. Kamu ini ngeyel. Oh, jadi ulama, ya, Nabi dulu, Nabi Nuh itu dianggap ngeyel. Nabi yang istiqomah, yang teguh dalam menebarkan ajaran Allah, itu dianggapnya ngeyel. Kamu bantah terus, ya, dan bahkan kamu ngeyel. Fa'aktsarta jidalana, maka sekarang tunjukkan kalau kami ingkar kepada Tuhanmu, ya, azablah kami secepatnya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, kalau memang kamu benar dengan kata-kata kamu. Lalu ayat yang ke-33, qala, ia mengatakan, innama, sesungguhnya, hanyalah, ya'tikum, datang kepada kalian atau mendatangkan kepada kalian, bihillahu, dengannya Allah, insya'a, jika ia menghendaki, wa ma antum, dan tidaklah kalian, bimu'jizin, orang-orang yang dapat mencegah atau menolak. Ini jawaban Nabi Nuh, yang punya kewenangan Allah, yang tahu kapan Allah mendatangkan azabnya, ya. Yang tahu hanya Allah kapan akan datang azabnya kepada kalian. Dan ketika azab itu datang sesuai dengan kehendak Allah, wa ma antum bimu'jizin, kalian gak bisa mencegah, gak bisa menolak, gak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalam fakta kehidupan kita banyak sekali, ya, bencana-bencana yang Allah timpakan kepada kita, dan kita tidak bisa menolak, menahan bencana-bencana tersebut. Ya, salah satu contohnya ya wabah corona ini, ya, nggak bisa kita cegah kalau Allah belum menghendaki. Bahkan mungkin adanya orang-orang jahat, ya, naudzubillah min dzalik, kalau benar itu disebarkan oleh manusia virusnya, itu juga bagian dari kehendak Allah, dan itu bagian dari ujian kepada kita. Sabar, tawakal kepada Allah, itu yang kita lakukan supaya datang pertolongan Allah, ya. Tetap waspada, sabar, tawakal, ya. Maka insya Allah Allah mendatangkan pertolongannya kepada kita. Terakhir 34,
wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat kepada kalian, nushi, nasihatku, in aradtu, jika aku berkeinginan, an ansahalakum, untuk menasihati kalian, in kanallah, jika Allah adalah yuridu, berkehendak, ayyughwiyakum, untuk menyesatkan kalian, huwa rabbukum, dia Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nabinya dibilang ngeyel, ya, maka Nabi mengatakan, nasihat-nasihatku tidak bermanfaat untuk kalian, walau aku berusaha untuk menasehati kalian, ketika Allah tidak menghendaki kalian menerima nasihat, nasihatku nggak mendatangkan manfaat. Nasihatku, ya, tidak mendatangkan manfaat atau hidayah Allah jika Allah berkehendak menyesatkan kalian. Jadi hal ini juga sering kita jumpai. Berapa kali kita nasihati, baik nasihat secara diam-diam, didatangi ulama, didatangi orang-orang baik yang memberi nasihat, atau bahkan nasihatnya disampaikan secara terbuka, tetap saja, ya, kalau memang Allah menghendakinya untuk disesatkan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, lalu apakah ini membuat kita putus asa? Tidak. Kadang-kadang kalau memahaminya sekilas saja, wah, kalau begitu ngapain kita berdakwah? Ngapain kita ngasih nasihat? Kalau nasihat kita tidak bermanfaat pada saat Allah menghendaki untuk menyesatkannya, ya. Maka terhadap hal yang seperti ini, pertanyaan pertama apa? Apakah kita tahu bahwa seseorang itu mau disesatkan atau tidak? Tentu tidak tahu, ya. Tentu tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka nasihati terus, nasihati terus. Nanti kalau sudah mati, nah, kita baru tahu apakah matinya dalam keadaan mendapat petunjuk dari Allah atau dalam keadaan sesat. Baru di situ, oh ternyata matinya dalam keadaan sesat, berarti nasihat kita selama ini tidak memberi manfaat dia. Ya, ini bunyinya wala yanfa'ukum, tidak memberi manfaat kepada kalian. Bukan berarti tidak memberi manfaat kepada yang menasehati. Tuh. Untuk yang menasehati manfaatnya besar. Kita ngasih nasihat orang itu manfaatnya besar buat kita, buat orang yang dinasehati, ya, bisa mendatangkan manfaat, bisa juga enggak. Tergantung, ya, kehendak Allah. Apakah Allah itu memberi petunjuk atau menyesatkannya? Begitu, ya. Jadi tidak boleh putus asa. Tetap kita sampaikan nasihat-nasihat itu. Meskipun, ya, nantinya kita dibilang ngeyel, ya, fa'aktsar tajidalana. Abaikan itu karena memang kita ingin mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga sebenarnya untuk orang yang kita nasihati, ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tadabbur kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri tadabbur pada pagi hari ini dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna